Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di jalur live streaming kejar 4000 jam tayang karena banyak yang request ya. Kemarin tuh sempat bikin dulu ya, tema kontennya mancing ya, sebenarnya temanya pancing, cuman ada kendala guys, ada kendala di jam pembuatan videonya karena Sabtu Minggu cuma bisa buat video fishing ya. Jadi kita akalin dengan cara jalur live streaming ya, kita buat video durasi 1 menitan lah. Nah, kita looping di pakai aplikasi minicam seperti ini ya. Nah, ini pakai aplikasi minicam kita udah coba terapkan, praktekkan. Di sini ada pengaturannya ya. Jadi kalau teman-teman ingin pakai aplikasi minicam ini, teman-teman buat video 1 menitan dulu, terus looping masuk ke aplikasi minicam, dan ini udah berjalan 24 menitan ya. Kalau udah seperti kayak gini, udah pantengin aja sampai tinggal tidur juga nggak apa-apa lah ya. Minimal durasi itu 1 jam kalau mau live. Maksimalnya sebebasnya aja sampai blank lah itu handphone guys. Jadi trik ini pernah kita coba dan berhasil monetisasi dulu ya, karena nggak mudah ya untuk ngejar 4000 jam tayang. Itu butuh postingan video yang panjang ya. Kalau mau buat video panjang ya panjang terus, kalau short ya short aja terus. Jadi kalau buat konten terus dicampur, kadang short kadang video panjang, itu susah ya. Jadi ada harus yang kita optimalkan. Kalau mau panjang ya panjang ya videonya, kalau short ya short aja gitu guys. Jadi udah sering dilakukan dan berhasil ya. Dan ini kita coba lagi karena kemarin-kemarin sempat vakum dulu karena ngejar di FB Pro ini guys. Ternyata di FB Pro nggak semudah dibayangkan dengan YouTube ya. Karena sistem Facebook itu undangan ya. Facebook itu undangan, jadi kita nggak tahu main di Facebook seperti kayak gimana ya. Katanya sih harus original, harus menarik ya. Menarik juga. Kalau kita buat kontennya asal-asalan itu pasti bakal di skip guys. Tapi seenggaknya kita memberikan manfaat lah, memberikan manfaat yang belum tahu gimana cara ngejar 4000 jam tayang di YouTube atau main di YouTube ya. Itu bisa diusahakan dengan jalur live streaming. Kalau remix itu untuk ngejar 4000 jam tayang ya, remix green screen, ngejar 1000 subscriber lah maksudnya gitu. Jadi kalau udah 1000 subscriber udah tinggal kejar 4000 jam tayang. Cuman teman-teman harus buat video originalnya 40 video, minimal 40 video buat konten original. Nanti kalau udah kayak gitu baru teman-teman gas saja posting ya, sambil kejar 4000 jam tayang sambil posting originalnya. Nanti kalau udah berhasil ya udah tinggal nunggu monetisasi. Cuman kalau udah live streaming kayak gini, teman-teman harus diaktifkan mode dimodifikasinya. Maksudnya konten dimodifikasi itu konten yang ditambahkan, seperti kalau video AI ya, kalau video reupload kasih modifikasi video upload, seperti kita nambahkan komentar, nambahkan penjelasan di video tersebut. Itu sebutnya konten reupload yang dimodifikasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kayak gitu, nanti akan ditolak karena sistem akan menolak seperti kayak gitu guys. Cuman antisipasi kalau ditolak monetisasi pun kita bisa ngajukan video banding ya. Kalau kita ngajukan video banding kan ada tutorialnya juga. Dan balik lagi, gimana kita menyampaikan sebuah penjelasan dari video banding itu. Yang pertama, ajukan video banding. Yang kedua, cantumkan link videonya. Yang ketiga, jelaskan cara ngerekamnya atau cara pembuatan videonya. Kalau video reupload ya teman-teman harus jelaskan video reuploadnya apa. Kalau teman-teman videonya AI, jelaskan video AI nya buat dari aplikasi apa. Lalu pas editing di CapCut juga dijelasin ya gimana. Nah, ini harus disorot seperti kayak gini. Nah, contoh lah, kita lagi editing di CapCut ya, kita direkam kayak gini dari belakang pakai handphone satunya lagi. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kita ngajukan video banding dengan video yang kita buat ya. Video yang kita buat menjelaskan ke si pihak YouTube-nya. Kalau seandainya kita udah berhasil menjelaskan secara detail,
ya otomatis akan diterima monetisasi ya. Cuman kalau kita nggak jelas ngejelasin secara detail itu akan ditolak. Untuk video reupload itu akan ditolak sementara di pengajuan awal ya. Nah kalau kedua kan ada jalur banding. Ketika kita mengajukan jalur banding itu akan diterima monetisasi karena yang nge-review itu adalah manusia biasa guys, seperti kita. Cuman kalau sistem itu akan menolak karena konten yang diupload itu konten yang diposting ulang atau kita buat konten diupload seperti itu kan akan ditolak. Tapi kalau kita ngajukan banding di YouTube itu akan diterima monetisasinya seperti kayak gitu guys. Jadi itu perbandingannya antara main di Facebook sama di YouTube itu beda. Kalau di YouTube kita bisa ada jalur banding ya, kalau di Facebook nggak bisa, cuman harus benar-benar konten original. Kenapa sekarang yang monetisasi konten diupload itu aman dan monetisasi? Yaitu karena awal-awal bikin konten original dulu baru buat konten reuploadnya itu akan aman karena gitu sistem akan menolak konten yang reupload secara sistem ya, secara sistem. Jadi sistem itu mendeteksi bahwa ada video yang sama orang lain seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita buat konten original ada juga yang kena klaim cipta dari musik, dari judul juga kadang pelanggaran, itu kan harus hati-hati juga. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita udah aman ya gaskan guys, karena banyak yang udah monetisasi itu karena awal-awal kontennya original dulu baru konten reupload. Seperti reaction itu kan masuk konten reupload ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya awal-awalnya yang susah itu monetisasi dulu ya, monetisasi dulu. Nanti kalau udah monetisasi kan kita bisa buat konten komentar seperti reaction atau remix ya. Remix itu kan sama aja green screen. Nah untuk enaknya kalau kita buat viral itu enaknya konten berita ya, karena ini konten berita itu yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat juga, yang umumnya yang suka di informasi di berita itu lebih cepat lagi untuk naik perkembangannya. Cuman itu kan masuknya konten reupload guys, kontennya reupload, jadi kita nggak bisa sembarangan upload di Facebook, jadi harus monetisasi dulu baru buat konten. Itu ada resiko lah, semua ada resiko. Nanti kalau kena klaim cipta pasti akan dihapus, kalau nggak dihapus pasti terdampak ya dolarnya bagi hasil seperti kayak gitu. Nah itu seperti musik ya, musik kan bagi dua, bagi tiga ya, kreator, Facebook, dan si pemilik lagu seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan konten kita bisa monetisasi itu karena yang pertama kontennya original, yang kedua dia udah monetisasi ya, terus dia bisa bikin konten reupload seperti itu. Karena itu yang susah tuh guys. Jadi kalau seandainya udah monetisasi aman lah bikin konten apapun ya, yang penting hati-hati pas editingnya, jangan terlalu panjang untuk durasi dari 1 menitan, karena kalau lebih 1 menit itu terdampak klaim hak cipta ya, itu kan yang tidak diperbolehkan. Itu syarat-syaratnya guys ya. Kalau ini lagi kejar 4000 jam tayang karena kita banyak di lapangan menemukan konten mancing itu rame ya. Posting shot itu bisa tembus sampai 1000 sampai 2000 lah. Untuk awal-awal itu kan bagus. Nah seiringnya meledaknya FYP itu kan tergantung keseringan kita posting ya, karena sistem akan merekomendasikan ke orang-orang yang suka mancing, yang suka fishing, suka ya sejenisnya kayak gitu lah guys. Balik lagi sama tema awal-awal. Kalau awal-awal kontennya fishing ya fishing, kalau awal-awal kontennya anak-anak, video anak-anak ya anak-anak guys, jangan dicampur aduk. Nah kalau reaction kan bisa konten-konten berita viral, trending, itu kan reactionnya. Itu tinggal balik lagi, karena kita coba dari konten reaction aman, konten fishing aman ya, itu original, konten vlog juga aman, terus konten tutorial juga aman. Jadi balik lagi, kalau seandainya kita mau temanya yang FYP ya balik lagi pasti ada resiko. FYP cepat ya, resikonya juga ada, pasti gitu ya. Karena konten berita itu FYP-nya cepat ya, karena itu dikonsumsi banyak orang ya, banyak yang suka informasi, banyak yang suka ingin tahu ya kondisi di lapangan seperti apa kayak gitu. Itulah ya, jadi konten-konten yang bikin kita tuh suka penasaran ya, kita buat dulu seperti kayak gini, kita kasih tanda panah, terus judulnya juga harus mancing interaksi ya, bikin orang penasaran. Nah kemarin coba
nge-live berapa jam, 4 jam lah, tembus 2.900-an lah. Nah kalau lebih menarik lagi, dulu pernah sampai satu video bisa tembus 850.000 ya, itu langsung tembus 4.000 jam tayang satu video ya guys, itu satu video. Jadi balik lagi, kalau kesungguhan kita mau ngejar 4.000 jam tayang ya kita harus buat judul yang menarik, yang memancing interaksi, itu aja kunciannya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba di media sebelah, karena kalau di Facebook harus original, benar-benar original guys. Bang, kenapa yang konten di-upload bisa monetisasi? Awal-awalnya konten original. Coba aja lihat profil-profil mereka yang posting ya konten di-upload. Pasti awal-awal kontennya original dulu, baru konten konten re-upload atau reaction seperti itu. Itu masih aman ya, karena overlaynya berita viral gitu guys. Jadi kita tuh komentarin video-video orang lain atau video-video yang lagi viral, dimasukkan ke videonya sendiri, itu akan aman. Cuman jangan terlalu panjang kalau untuk komentarin video itu, karena kalau seandainya panjang itu akan berdampak ke akun monetisasinya. Biasanya dari klaim hak cipta itu si pemilik videonya akan mengklaim hak ciptanya gitu guys ya. Jadi gak usah khawatir lah, terus aja posting, karena buat konten itu harus memberikan manfaat juga, memberikan nilai juga ke si penontonnya. Karena kalau misalnya kita buat konten gak ada informasi atau kata-kata yang bisa diambil maknanya atau diambil solusinya dari penonton, itu akan di skip guys. Jadi pastikan konten apa di public speaking, ngomong di depan kamera itu juga skill untuk seni berbicara guys ya. Jadi nggak kata siapa kita ngomong di depan kamera mudah, nggak gampang dan nggak semudah itu ya. Jadi butuh butuh kalian storytelling, anatomi copywriting disatukan dari satu pembicaraan itu dan menjadikan cerita, itu kan storytelling, dan itu butuh latihan, butuh penjelasan yang bisa diambil manfaatnya, bisa diambil poinnya dari konten-konten yang kita posting guys. Jadi itu salah satunya. Jadi karena anatomi copywriting itu bisa dari produk, bisa dari cerita video, atau bisa dari penyampaian informasi dari storytelling. Karena kalau hooknya kurang memancing interaksi atau hooknya kurang membuka, itu akan di skip guys. Itu karena durasi visual manusia menonton itu di 3 detik pertama itu benar-benar mencantumkan bahwa video kita berkualitas ya. Kalau seandainya dari video kita di skip, berarti ada yang salah dari penyampaian informasinya. Itu aja sih poinnya. Jadi kalau seandainya udah jago anatomi copywriting mah konten apapun jago lah guys ya. Jadi tinggal di speak lah guys gitu ya, sambil nongkrong sambil ngopi lah tuh guysnya. Dari ini bisa ditinggal tidur ya, bisa tinggal tidur, diaman aja. Kalau sampai ada yang meledak FYP ya alhamdulillah, kalau nggak coba lagi sampai berhasil. Itu aja guys ya. Karena jalur 4.000 jam tayang itu susahnya minta ampun kalau nggak tahu triknya. Ada yang pakai musik ya, ada yang pakai musik DJ, musik TikTok ya, terus dijadikan video. Nanti kalau udah tembus 4.000 jam tayang, lagunya diganti, biasanya kayak gitu, diganti dengan lagu dari YouTube-nya. Karena kalau dari YouTube nggak ada lisensi ya, nggak ada klaim hak cipta, itu murni untuk kreator, khususnya yang menggunakan musik dari YouTube itu aman ya, dan bisa monetisasi itu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil langsung comot dari TikTok, dari media sebelah, nah dari manapun pasti kena klaim cipta. Cuman ada yang masih klaim, ada yang langsung disuspend, dihapus videonya, dan lagunya pun gak bisa diklaim. Itu kan yang harus kita pilih. Jadi masuknya nanti kalau teman-teman mau ambil lagu, carinya Creative Commons ya. Creative Commons itu konten yang diperbolehkan gitu ya. Creative Commons itu konten yang diperbolehkan diposting ulang, lagunya bisa digunakan ulang, itu Creative Commons. Atau si pemiliknya memberikan lisensi ke kreator lain untuk menggunakan lagu-lagunya, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau pakai lagu boleh, mau pakai kayak gini juga boleh, yang penting aman dari klaim hak cipta. Kalau seandainya klaim hak cipta kena pelanggaran, itu susah lagi untuk mengejar tayangannya. Itu aja resikonya guys ya.
jadi resikonya ada kalau pakai lagu ya. Gitu aja sih. Karena pernah cobain pakai lagu full 1 jam durasi lagu DJ-nya, cuman ada lagu yang tidak diperkenankan oleh si pemiliknya, dan itu langsung dihapus, dan itu kena pelanggaran, dan nggak bisa posting lagi untuk ke jalur labnya itu karena ada beberapa pelanggaran guys. Dari bisa sampai strike 3 kali. Nah kalau udah 3 kali kan 90 hari nggak bisa posting, nggak bisa ngapa-ngapain, itu karena suspend. Jadi itu salah satu pengalaman pribadi di YouTube ya guys ya. Pokoknya coba aja praktekin seperti kayak gini, dan nggak ada salahnya main dimanapun. Yang penting ada sisi nanti ya kalau udah monetisasi ini dipribadikan aja ya, karena ini cuman kejar 4000 jam tayang ya. Kalau udah kayak gini konten yang mau ngajukan banding, jangan lupa pas sudah beres live streaming, konten yang kayak gini tuh dimodifikasi, konten yang dimodifikasinya aktifkan seperti itu. Jadi nanti aman ya untuk mengajukan monetisasinya. Dan jangan, kalau seandainya ini tembus ya, kita baru buat video, baru buat akun, terus pas mau live streaming tembus tuh 4000 jam tayang, jangan dulu diaktifkan, jangan dulu diajukan monetisasinya. Teman-teman buat dulu 40 video ya, 40 video. Kalau udah tembus 40 video baru teman-teman ajukan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita langsung mengajukan monetisasi itu akan ditolak meskipun original. Itu salah satunya. Jadi teman-teman harus buat konten minimal 40 ya, maksimalnya bebas. Minimal 40 video harus ada di profil kita. Kalau nggak ada itu akan ditolak monetisasi, dan itu akan ngajukan banding. Teman-teman harus buat dulu sampai 40 video baru mengajukan video banding, dan itu akan lolos kalau teman-teman jelas menjelaskan secara detail editingnya, cara mengajukan bandingnya, terus editing di CapCut-nya, lalu buat videonya seperti apa itu jelasin, dan itu direkam dari belakang. Itu aman ya. Itu ya, jadi teman-teman semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan di subscribe ya. Dan jika video ini bermanfaat dan semangat bikin konten guys, di media sebelah apapun yang penting ada tema dulu ya. Oke, itu aja untuk informasi malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman yang mau konten di YouTube atau di Facebook ya. Yang di TikTok juga sama lah, nggak jauh beda. Cuman kalau di TikTok itu kan harus menautkan keranjang kuning ya. Kalau dari live streamingnya kejar dari gifnya aja. Cuman kalau di Facebook benar-benar harus original dulu, baru nanti kalau udah monetisasi bisa main reaction atau konten hiburan, komedi, banyak lah ide-ide konten yang bisa kita kembangkan. Cuman kalau awal-awal harus monetisasi dulu ya, karena kalau nggak monetisasi capek lah, capek dan banyak hambatan. Karena kita butuh modal ya, butuh modal untuk isi kuota atau alat-alat untuk bikin konten itu kan butuh modal. Jadi teman-teman harus usahakan monetisasi dulu. Kalau nggak monetisasi nanti ada rasa malas lah. Tapi kalau udah monetisasi pasti semangat bikin kontennya. Itu aja sih dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.